Kita mulai, ya. Ini sudah tepat pukul 13.30. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum kita memulai webinar tentang budaya positif, maka terlebih dulu marilah kita berdoa bersama-sama agar dimudahkan, dilancarkan, dan apa yang kita lakukan siang ini nanti sampai selesai mendapat manfaat bagi kita untuk kebaikan kita bersama. Amin. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya minta izin untuk share screen. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Perkenalkan, saya Warsidi, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Sambi. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan berbagi pemahaman tentang budaya positif yang merupakan salah satu tugas kami dalam pendidikan calon guru penggerak, khususnya pada modul 1.1.4. Baiklah, Bapak Ibu, kita mulai webinar kita. Ruang lingkup budaya positif meliputi 6 pokok bahasan. Yang pertama dan menjadi pangkal tolaknya dari budaya positif adalah disiplin positif. Kemudian yang kedua, teori motivasi. Selanjutnya yang nomor 3 adalah keyakinan kelas. Yang nomor 4, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, nanti kita akan membincangkan tentang 5 posisi kontrol. Dan sebagai penutup materi kita, yaitu tentang segitiga restitusi. Baiklah, Bapak Ibu, kita coba untuk membuka satu demi satu dari ke-6 topik utama kita siang hari ini. Yang pertama terkait dengan teori kontrol. Kita mengambil dari ahli Dr. William Gesser ya, yang kemudian dari teori kontrol itu berkembang menjadi dinamika choice theory ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Bapak Ibu yang kami hormati dan adik-adik mahasiswa yang berbahagia, di dalam guru mengontrol murid, maka tidak dapat memaksa murid. Murid tidak akan dapat dipaksa untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi pada dasarnya, murid itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, itu betul-betul berasal dari niat dari dalam murid itu sendiri. Kemudian ilusi yang kedua adalah bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini untuk kritik dan rasa bersalah ini, kalau kita terapkan terus-menerus menjadi ketergantungan. Jadi siswa akan tergantung dari apa pendapat sang guru. Untuk berusaha, untuk kreatif, untuk inovatif, mereka akan mandul, Bapak Ibu. Jadi tetap harus menunggu dari instruksi guru. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif
efektif dan bermanfaat untuk mengontrol murid. Di dalam mengontrol murid, menuju identitas yang gagal kalau kita menggunakan ini, Bapak Ibu. Jadi penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu nanti menggiring kita pada identitas yang gagal. Kenapa? Karena mereka belajar merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Jadi kalau tidak dikuatkan, mereka akan berarti saya tidak bermanfaat, saya tidak berguna. Maka dia akan terus menunggu untuk dapat dikuatkan. Dan coba bisa kita bayangkan Bapak Ibu, kalau kita mengajar 32 siswa, beberapa kelas, apakah kita juga memungkinkan untuk menguatkan satu persatu dari sejumlah siswa yang kita ajar itu. Sehingga nanti siswa yang tidak ada kesempatan atau belum punya kesempatan untuk mendapatkan penguatan positif tersebut, maka akhirnya dia akan melemah dirinya. Berarti saya gagal, saya tidak bermanfaat. Begitulah yang terjadi pada ilusi ketiga, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ibu Bapak yang kami hormati dan adik-adik mahasiswa yang hebatnya, perilaku maksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, misalkan kita untuk mengeluarkan pasta gigi ya, mau tidak mau kita harus menekan pasta gigi itu sekuat-kuatnya. Agar apa? Pasta giginya bisa keluar. Dan selanjutnya kalau kita taruh seumur-umur selama-lamanya, itu juga tidak akan keluar. Jadi akan menunggu kapan ditekan, kapan dipaksa. Sehingga seperti itu juga kurang mendidik Bapak Ibu. Yang selanjutnya, bahwa kalau perilaku memaksa ini nanti terus-menerus, tentu akan meninggalkan bekas. Bekas yang terjadi tidak lain adalah hubungan permusuhan yang akan terbentuk. Jadi kalau tekanan demi tekanan, benturan demi benturan terus berakumulasi, maka tidak akan sampai pada batas yang ditolerir. Suatu saat akan terjadi permusuhan akibat tekanan yang terus-menerus. Untuk itu, maka ilusi seperti ini ya menjadi tidak efektif. Selanjutnya, apa yang semestinya dan seharusnya kita lakukan, yaitu dengan disiplin positif dan kebajikan yang bernilai universal. Sebelum kita masuk lebih jauh ke sana, akan saya bicarakan dulu, akan saya sampaikan dulu tentang hakikat disiplin. Dari sisi yang bersebelahan, banyak orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Yang disiplin adalah yang teratur dan patuh pada peraturan. Ini kebanyakan yang kita anggap sesuatu yang menjadi disiplin. Kemudian kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Tentu ketika kita berkecimpung dalam disiplin, maka jelas di belakang disiplin itu terpampang hukuman. Yang berikutnya, belajar tentang disiplin positif tidak harus melalui hukuman. Saya ulangi, belajar tentang disiplin sebenarnya tidak harus melalui hukuman. Bahkan, sedapat mungkin dihindari. Toh, kalau sangat perlu, itu adalah alternatif terakhir ketika semua sudah kita terapkan. Itu baru kita merujuk disiplin dengan hukuman. Yang selanjutnya, kebanyakan di antara kita, termasuk saya ini, Bu Bapak, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Di mana disiplin dimaknai dengan kepatuhan yang memaksa, sehingga ketika ada suatu instansi, ada suatu lembaga yang terkenal disiplin, maka di sana yang tergambar terbersit di pikiran kita adalah kaku, memaksa, dan sungguh tidak menyenangkan.
Itu yang terjadi. Maka untuk itu kita akan meninjau dari tokoh pendidikan, Bapak pendidikan kita, yakni Ki Hajar Dewantara. Beliau menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang ada di dalam suasana yang merdeka. Diambil dari pemikiran konsep keteladanan Sikap Merdeka cetakan kelima tahun 2013 halaman 470. Ibu Bapak yang kami hormati dan adik-adik mahasiswa yang berbahagia, dari apa yang tersurat di sini dapat kita ambil suatu relevansi, bahwasanya merdeka itu adalah kita bisa mengatur diri sendiri. Seperti ilustrasi begini Bapak Ibu, mungkin guru PKN ini lebih menguasai, ada Bu Rini di sana ya, ada Pak Wiono juga. Sesaat setelah kita memproklamasikan 17 Agustus, tepatnya sehari setelah itu, PPKI melakukan sidang. Untuk apa, tujuan apa dalam hal ini? Adalah untuk membuat undang-undang dasar. Apa tuh undang-undang dasar itu? Adalah peraturan yang mengikat ke dalam, undang-undang yang mempunyai kekuatan paling tinggi. Sehingga membuktikan kepada dunia luar bahwa Indonesia memang siap merdeka. Buktinya sudah mampu mengatur dirinya sendiri. Di samping itu mungkin dari ilmu PPKN mengatakan bahwa itu memang syarat suatu negara merdeka harus punya undang-undang dasar, punya pemerintahan yang berdaulat, tapi ini suatu relevansi Bapak Ibu, bahwa orang merdeka itu adalah orang yang mampu membuat disiplin pada diri sendiri. Lebih lanjut, Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara juga mendefinisikan kata merdeka. Mardika itu darwanyo, nuramung pasing pangreh, nging uga kuat, kuwasa aman diri priyanggo. Yang artinya, secara bahasa Indonesia, tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat perintah diri sendiri. Bapak Ibu, ini ilustrasi yang akan saya buat adalah kepada adik-adik mahasiswa ya, atau mungkin juga murid kita. Ibu Bapak yang saya hormati, coba kalau seandainya kita punya mahasiswa, kita punya murid, yang mana murid itu sudah pandai mengatur dirinya. Contoh, hadir 15 menit sebelum pelajaran dimulai pagi, ya. Kemudian berpakaian rapi, sopan, dan sesuai aturan yang berlaku. Berbicara sopan ramah, senyum, menghormati orang lain, semua tugas-tugas dikerjakan dengan baik, PR tidak ada yang ketinggalan, kemudian ulangan harian juga nilainya bagus, kinerja praktek juga sangat luar biasa. Kira-kira adakah guru yang berani membentak mereka? Adakah orang lain yang tidak segan terhadap murid yang seperti itu? Karena apa? Karena murid yang sudah pandai mengatur dirinya sendiri seperti itu adalah sudah menjadi murid merdeka. Tidak perlu, tidak butuh ada pihak yang mengaturnya, ada pihak dari luar dirinya yang mengaturnya. Dia punya cara untuk mengatur dirinya sendiri dan merdeka. Itulah relevansi dari apa yang dikatakan merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Apa yang dikatakan oleh Bapak pendidikan kita ini juga gayung bergaul dengan tokoh-tokoh lain. Saya dari Diana Gosen ya, dalam bukunya yang terbitan tahun 2001, beliau mengajarkan yang pertama, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan,
sesuatu yang dihargai dan bermakna. Yang kedua, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Mampu mengontrol dirinya sendiri, mampu memilih untuk apa? Untuk memilih tindakan, perlakuan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Yang ketiga, seorang yang memilih disiplin, saya ulangi, seorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Bukan melempar tanggung jawab, menyalahkan pihak lain, atau justru mencari kambing hitam. Itu yang disebut orang yang berdisiplin. Sehingga dari 2-3 pengertian dari Diana Golson ini, satu pun tidak menyangkut tentang hukuman, tekanan, dan paksaan. Itu senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro. Kemudian, masih pada Diana Golson, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bapak Ibu yang saya hormati, ini merupakan tingkat yang terendah di antara motivasi-motivasi yang lain. Di samping bersifat eksternal, ini juga bersifat temporal dan lokal sekali. Artinya apa? Mungkin dia akan disiplin hanya apabila di suatu tempat. Suatu misal begini, di sekolah, anak akan disiplin karena apa? Takut nanti kalau dihukum. Takut nanti kalau tidak nyaman, disinggung, dibully, dan sebagainya pada teman. Tetapi ketika lepas dari sekolah, di jalan gitu saja, mereka sudah lupa akan disiplin itu. Artinya disiplin itu akan mudah luntur dan hilang karena hanya berbeda berapa menit, hanya berbeda berapa langkah dari tempat mereka melakukan disiplin dengan motivasi seperti ini. Sehingga motivasi yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini merupakan tingkat motivasi yang terendah. Kemudian yang kedua, ada motivasi yaitu mendapatkan imbalan penghargaan. Jadi dia melakukan sesuatu, melakukan disiplin, itu mengharap imbalan. Melakukan sesuatu untuk mendapat hadiah, pengakuan atau imbalan, ini juga termasuk motivasi yang bersifat eksternal, mudah hilang. Suatu contoh misalnya begini, anak-anak, kalau besok pagi anak-anak bisa hadir, akan saya kasih hadiah pulpen. Kemudian anak-anak hadir. Besok pagi kalau bisa mengerjakan PR, saya kasih buku. Anak-anak mengerjakan buku. Apakah kita terus seperti itu? Dan apakah murid terus bersama kita? Sehingga mereka melakukan disiplin itu hanya bertujuan untuk mendapat imbalan. Atau mungkin penghargaan pujian. Atau mungkin pengakuan. Nah, ini termasuk suatu motivasi yang menghukum, Bapak Ibu. Motivasi yang menghukum. Karena apa? Karena suatu saat ketika tidak mendapat imbalan, sudah melakukan sesuai yang diharapkan, tetapi tidak dipuji, mereka akan berhenti melakukan sesuatu itu. Sebagai pengalaman Bapak Ibu, terkait dengan imbalan atau hadiah, menurut saya juga boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tetapi jangan pada iming-iming. Artinya apa? Jangan disampaikan di depan. Jadi belum melakukan sesuatu, baru akan melakukan sesuatu sudah diiming-imingi. Nanti dapat ini, nanti dapat itu. Bolehlah sesekali sebagai surprise.
Jadi tidak dijanjikan, tapi surprise saja. Itu mungkin bisa dilakukan untuk motivasi pada tahap ini. Jadi sifatnya itu surprise. Maka anak-anak juga akan mempunyai nilai positif dari ini. Kemudian motivasi yang ketiga yaitu yang kita harapkan bersama muncul pada diri kita, anak-anak kita, masyarakat kita, yaitu apa? Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pada tataran motivasi ini sangat kuat ya. Jadi mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai. Ini membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berlakunya itu bersifat internal, tidak mudah hilang. Dan mungkin ini akan melekat pada diri kita sebagai karakter yang selama-lamanya. Apakah itu diawasi ataupun tidak diawasi. Inilah motivasi yang disampaikan oleh Gosen. Selanjutnya, pada bagian yang ketiga, kita membahas tentang keyakinan kelas. Ibu Bapak yang saya hormati, yang sering kita lakukan yang telah ada di dalam lingkungan sekolah kita, atau mungkin di banyak sekolah, itu adalah peraturan kelas. Dan sekarang timbul pertanyaan, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja? Maka untuk menjelaskan ini, dapat kita pahami dengan bahwa keyakinan merupakan motivasi intrinsik. Kalau tadi dari Gosen itu motivasi tingkat yang ketiga. Karena sifatnya intrinsik, maka tertanam kuat dalam diri seseorang. Sehingga apabila orang sudah meyakini sesuatu, maka akan dengan rela, suka, dan tanpa berat hati untuk melakukan, mempertahankan, bahkan sampai memperjuangkannya. Sehingga ketika ada suatu peristiwa yang terkait dengan keyakinan, tidak heran Bapak Ibu, akan terjadi permasalahan yang sangat besar, yang tidak segan-segannya menjadi pertumpahan darah terkait dengan keyakinan. Jadi sesuatu yang sudah diyakini itu mudah untuk dilaksanakan dengan senang hati dan sukarela. Ya. Sehingga dengan keyakinan kelas lebih mendorong dan menggerakkan dibanding dengan hanya mengikuti serangkaian aturan atau tata tertib. Itu alasannya kenapa untuk keyakinan kelas lebih dipilih daripada untuk peraturan kelas. Bapak Ibu, bisa kita bandingkan beberapa pernyataan di sini ya tentang nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan mengatakan selalu kembalikan buku ke tempatnya misalnya, maka keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju di situ tidak lain adalah nilai kebajikan tanggung jawab. Tanggung jawab. Kalau tanggung jawab itu dari dalam, tanggung jawab itu muncul dari diri sendiri, bukan karena apa ada aturan. Yang kedua misalnya, dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu, dari katanya dilarang itu sudah negatif dulu, karena pada dasarnya anak-anak tidak jangan atau hindarilah dengan kata negatif, dilarang, jangan. Maka bagaimana keyakinan kelas atau nilai kebijakan yang dituju di situ? Lebih baik dengan kata yang lebih positif, menghormati orang lain, atau mungkin komitmen pada tujuan, atau dengan kata singkat berkomitmen. Jadi berkomitmen. Terus kemudian dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan. Maka keyakinan kelas atau mungkin kebajikan yang dituju adalah keselamatan, menghormati orang lain. Kalau keselamatan itu kan dari diri sendiri kita, Bapak Ibu. Untuk menjaga kesehatan, keselamatan itu tanggung jawab kita ya. Jadi, ya. Kemudian menghormati orang lain itu akan lebih memberi daya dorong daripada dilarang melakukan kekerasan. Terus kemudian misalnya ada yang lebih ekstrim lagi, dilarang menggunakan narkoba.
dilarang, bukan negatif dulu ya, maka lebih baik itu tentang kebajikan universalnya ya, yang dituju pada kesehatan saja. Bisa saya ambil contoh yang lain juga, bergantian dan menunggu giliran, semacam instruksi ya. Maka dapat kita ubah yang arti dan maknanya sama, tetapi dengan kalimat yang lebih mendorong, yaitu apa? Menghormati orang lain atau kesabaran. Kemudian misalnya ada lagi, gunakan masker yang kemarin pada tahun 2019 akhir sampai akhir-akhir ini terus marak ya, gunakan masker. Maka sebaiknya kita akan bisa menggunakan kesehatan atau keselamatan. Dan juga jangan berlari di kelas atau dalam koridor gitu ya. Maka lebih baik kita menggunakan jaga keselamatan ya, keselamatan atau keamanan. Itu adalah contoh perbandingan antara nilai kebajikan dan keyakinan kelas terhadap peraturan. Kemudian dalam membuat keyakinan kelas ada beberapa tahap ya. Yang pertama, mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati kelas. Langkah yang kedua, mencatat semua masukan-masukan dari murid di papan tulis atau dengan teknik yang sejenis ya, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat tersebut secara terbuka. Langkah yang ketiga, kemudian setelah disampaikan, ditinjau dan dibahas bersama-sama. Langkah yang keempat, susulah keyakinan kelas sesuai tahapan pembentukan keyakinan kelas. Gantilah yang tadi saya katakan itu, kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Larangan, tidak boleh, jangan diganti dengan ajakan atau mungkin apa sesuatu yang timbul dari dalam. Selanjutnya tahapan berikutnya yang perlu diperhatikan ya, sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Ya, berkisar antara 3 minimal ya, sampai 7. Dari apa? Dari prinsip keyakinan. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak, mau membaca aja enggan, apalagi mau mengingat-ingat ya. Mengingatnya susah, membacanya butuh waktu yang lama. Maka cukup itu aja, yang 4 atau 5 gitu. Kemudian tahap yang berikutnya yaitu setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya. Legalitas ini. Jadi setelah ditemukan dan dibuat, ditinjau ulang. Setuju, tanda tangan. Selanjutnya, keyakinan kelas bisa diletakkan di tempat-tempat yang mudah dilihat, strategis lah gitu. Kalau melihatnya saja, menemukannya saja susah, ya kita susah untuk melaksanakannya ya. Maka diusahakan di tempat yang lebih mudah dijangkau. Bapak Ibu, saya mencoba, mungkin kalau banyak kurangnya mohon maaf, untuk menyusun keyakinan kelas di kelas bulan T. Ini saya keluar dulu untuk menyaksikan ya. Nah, ini yang pertama, Bapak Ibu, kita akan menyaring pendapat apa yang mau, unek-unek apa yang mau disampaikan. Kita beri waktu leluasa secara bebas, artinya tidak diarahkan, tidak terus mengarut temannya, dituliskan. Setelah selesai, maka anak-anak secara bergantian agar lebih kelihatan lebih rapi ya, untuk menyampaikan di depan kelas. Agar apa tadi tahapan berikutnya, biar semua warga kelas itu tahu. Secara bergantian terus-menerus. Ini. Nah,
Guru mengarahkan untuk tetap menyelesaikan bagi yang belum selesai menuliskannya, sehingga semuanya dapat curah pendapat. Oke, kemudian guru membimbing untuk proses ini. Baik, terus selanjutnya Bapak Ibu, setelah dicurah pendapat, sudah di samping depan, maka dipilah. Tidak saya lanjutkan karena ini panjang Bapak Ibu. Dipilah dan dipilih ya, sehingga dari 32 pendapat tadi dapat disarikan dalam 4 atau 5. 5. Yang pada saat itu kita membuat 5 ya, di 9C. Itu tentang keyakinan kelas. Kemudian, apa yang terjadi, apa yang biasanya dilakukan ketika ada sesuatu yang melanggar tata tertib atau peraturan? Maka yang dihadapi berikutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebenarnya Bapak Ibu, kata disiplin tanpa tambahan kata positif di belakangnya, ini sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses. Jadi dengan disiplin itu sudah menyatakan sesuatu yang berhasil gitu ya. Dan hukuman merupakan identitas gagal. Apalagi sekarang, disiplin yang sudah bermakna positif akan dikelompokkan, ya, dipisahkan menjadi 2, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Baiklah Bapak Ibu, kita lihat satu persatu. Yang pertama, hukuman menghukum. Pada tahapan ini, yang terjadi adalah yang pertama, bersifat tidak terencana. Atau artinya serta-merta, bahkan anak dibuat terkaget-kaget ya, kena hukuman ini. Kemudian yang kedua, bersifat satu arah. Artinya guru memberikan treatment, hukuman, tindakan, dan murid yang menerima tindakan itu. Tidak bisa terbalik, artinya akhirnya murid menolak dan akhirnya guru yang ganti dihukum. Tidak akan terjadi pada hukuman. Jadi bersifat satu arah dari guru sebagai pemberi hukuman dan kepada siswa sebagai penerima hukuman. Kemudian hukuman bersifat tanpa kesepakatan. Nah, tidak ada kesepakatan, wah berhubung ini anak yang misalnya pinter, maka tidak dihukum. Berhubung ini anak dan sebagainya tidak dikenai. Enggak, langsung. Kemudian yang keempat, bersifat fisik atau psikis. Anak disakiti tentu dengan perlakuan fisik ataupun dengan perkataan psikis ya. Hatinya, perasaannya oleh suatu perbuatan. Tetapi Bapak Ibu, faktanya termasuk saya juga, mengapa kita selalu memilih hukuman daripada yang lain? Setelah saya renung-renungkan, mengapa lebih enak menghukum daripada yang lain? Karena memang itu pengalaman pribadi Bapak Ibu. Ketika kita dulu, Bapak Ibu dulu, ini adik-adik mahasiswa juga mungkin masih mengalami ya, sekolah, maka yang terjadi adalah satu-satunya yaitu ketika melanggar, ketika terjadi sesuatu tidak sesuai, maka hukuman yang akan diterapkan. Itulah tentang hukuman. Nah, bagaimana yang tingkat lebih tinggi dari hukuman, yaitu tentang konsekuensi. Nah, ini saya ilustrasikan dengan orang yang harus bagaimana kalau ada konsekuensi ya. Seperti itu ilustrasinya. Ciri-cirinya adalah yang pertama, konsekuensi lebih terencana atau sudah disepakati. Yang kedua, dibahas dan disetujui. Yang ketiga, konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui konsekuensi yang akan diterima bila ada
pelanggaran. Jadi bersama-sama, karena dibahas bersama-sama diskusi. Sehingga tidak akan banyak lagi pertanyaan, diskusi ya. Oh begini, saya sudah telat berapa kali, maka saya harus demikian. Saya sudah tidak mengerjakan PR berapa kali, saya harus melakukan ini Anda sudah tahu. Yang keempat, bagaimanapun murid dibuat tidak nyaman, walaupun dalam jangka waktu pendek, ya. Walaupun sudah konsekuensinya, namun kalau tetap menjalani sesuatu, ya tetap tidak nyaman. Ya, kalau sudah menjalani terkena konsekuensi, ya ternyata tidak ada bedanya dengan sebuah hukuman. Kemudian, berdasarkan suatu data yang terukur. Oleh karena itu, guru harus senantiasa memonitor lengkap datanya, misalnya terlambat pada hari apa, tanggal berapa, terlambat berapa menit, tidak mengerjakan tugas misalnya, tugas apa, pada bagian mana, nomor berapa yang belum dikerjakan, itu harus komplit. Karena apa? Sebagai dasar untuk menentukan konsekuensinya yang tentunya sudah disepakati dan disetujui di depan. Jadi ini juga merepotkan, apalagi kalau muridnya banyak, Bapak Ibu. Setiap saat harus mencatat satu demi satu, kayaknya tidak memungkinkan lah itu terjadi. Ya. Maka kemudian, apa yang harus dipilih? Yaitu restitusi. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ibu Bapak yang saya hormati dan adik-adik mahasiswa yang hebat, ya. Pada umumnya, sebagian besar di antara kita, bila ada orang yang berlaku salah pada kita, kecenderungannya adalah yang pertama, lebih fokus pada kesalahan. Diuntil-until kesalahannya. Bukan sudah tahu salah dan bagaimana cara untuk memperbaiki diri. Jadi topiknya bukan perbaikan diri, tapi apa? Kesalahan, dampak, dan bagaimana kesalahan itu bisa terjadi. Dampaknya sejauh mana. Bukan sudah salah, bagaimana memperbaiki diri. Bukan demikian. Ini kebanyakan. Yang kedua, lebih fokus pada cara mereka membayar kesalahan mereka daripada mengembalikan harga dirinya. Jadi mereka akan, saya sudah bersalah. Ya. Terus harus apa yang bisa saya lakukan untuk membayar kesalahan itu? Ini tidak akan terbayar, Bapak Ibu, karena segala sesuatunya sudah kelewat. Sudah semakin jauh, semakin hari semakin jauh. Arti kejar, ditutupi, nggak bisa. Kenapa? Sudah berlalu. Jadi kesalahan sudah tidak bisa diselesaikan atau dibayar lagi. Maka yang harusnya yaitu lebih pada mengembalikan harga diri ketika telah atau selesai melakukan kesalahan. Yang ketiga, setelah terjadi disalahi atau menyalahi, maka lebih penting menjadi impas daripada membuat situasi menjadi benar. Atau dengan kata lain, dendam lah. Gitu. Dendam. Balas dendam, impas. Gitu. Bukan apa, yang kamu salah benarnya begini. Kalau aku salah, benarnya begitu. Tidak ke arah situ. Kebanyakan yang terjadi. Maka di sini, Bapak Ibu, kita akan memunculkan restitusi. Di mana restitusi adalah cara untuk memahami murid. Ini disarikan dari bukunya Gosen tahun 2008 ya. Yang pertama, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kalau tindakan kan sesaat gitu. Pada saat itu melakukan jeglek, ya nggak masalah kalau hanya sekali. Ya. Tapi fokusnya pada kebiasaan, karakter yang melekat pada dirinya. Yang kedua, restitusi menguatkan. Restitusi menguatkan, bukan apa mengolok-olok melemahkan. Jadi setelah melakukan kesalahan, kemudian dikucilkan, kemudian dikenal, sebar-sebarkan kesalahannya. Ya. Tidak, restitusi tidak mengajarkan demikian. Restitusi menguatkan. Yang ketiga, restitusi fokus pada solusi. Kalau sudah salah, mau apa lagi ya? Kecuali menyadari kesalahan, bertanggung jawab, dan kembali ke jalan yang benar. Misalnya perjalanan kita sudah kesasar, harus bagaimana? Siapa yang salah, siapa yang jangan. Mana jalan yang benar kita tempuh kembali. Itu akan selesai pada tujuan. Tetapi ketika kita pada itu fokus pada
tidak pada solusinya, ya akan berakhir di situ perjalanan kita, tidak sampai mencapai tujuan. Yang keempat, restitusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi memulihkan, restitusi, pemulihannya. Jadi ya ada tahapan-tahapannya untuk sampai ke sana. Kemudian Bapak Ibu, di sini bagian yang berikutnya yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Kalau kita cermati Bapak Ibu, setiap orang apakah itu dari kecil, anak-anak bahkan sampai dewasa seperti kita, ini harus terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan dasarnya itu. Pada prinsipnya kebutuhan dasar dalam 5 yang paling utama ya, yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup. Ini yang paling utama dan pertama. Kemudian yang kedua, tentang penguasaan. Penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Ibu Bapak yang saya hormati dan juga ini berbagi pada adik-adik mahasiswa, selama perjalanan saya mengajar, Bapak, tentu banyak sekali menemukan permasalahan-permasalahan anak, menemukan anak yang berperilaku aneh, yang berperilaku katakanlah dalam kutip menyimpang. Setelah saya melakukan pembicaraan pendekatan, apa yang telah saya temui, semuanya, maka ternyata anak tersebut memiliki kekurangan pemenuhan mungkin 1 di antara 5 yang ada. Mungkin pemenuhan tentang kebebasan. Ada juga tentang kasih sayang. Ada juga tentang kesenangan. Juga rasa diterima, penguasaan. Bahkan 4-empatnya tidak dimiliki, Ibu Bapak, yang paling tragis. Juga tidak hanya 4 ini, 4,5. 4,5 artinya apa? Untuk bertahan hidup pun tidak terpenuhi secara maksimal. Sehingga 4 sudah tidak terpenuhi, ditambah bertahan hidup tinggal setengah, jadi 4,5. Ini bisa terjadi. Maka apa yang terjadi? Anak akan melakukan, akan berperilaku yang tentunya tidak seperti yang diharapkan atau tanda kutip berperilaku menyimpang. Baiklah, sekarang kita lihat satu persatu Bapak Ibu, apa 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup merupakan kebutuhan yang mendasar pada manusia. Dan ini melekat pada manusia sejak lahir sampai meninggal dunia. Kebutuhan hidup secara fisiologis misalnya, untuk bertahan hidup, kesehatan, rumah, makanan, itu termasuk kebutuhan psikologis, fisiologis ya. Kemudian secara biologis, yaitu untuk proses berkembang biak, reproduksi, untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Juga pada kebutuhan dasar yang pertama ini juga mengandung psikologisnya, yaitu rasa aman, terlindungi, terjaga. Sehingga untuk kebutuhan yang pertama ini memang ada unsur fisiologisnya, ada unsur biologisnya, dan juga unsur psikologisnya. Maka tadi depan saya katakan, mungkin 4 kebutuhan yang lain sudah tidak terpenuhi, bahkan kebutuhan yang nomor 1 pun tidak, atau mungkin hanya terpenuhi separuh. Itulah yang disebut hidup segan, mati tak hendak. Gitu. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang. Ya, dari kasih sayang tentunya ya, untuk saling menyayangi, saling disayangi, lebih jauh dari itu misalnya hubungan sosial, koneksi, diterima di kelompok ya, dan juga sosialita. Kebutuhan kasih sayang ini termasuk kebutuhan psikologis. Yang ketiga adalah
kebutuhan tentang penguasaan, yaitu diakui. Seseorang memiliki kebutuhan ini, anak, Bapak Ibu dan adik-adik, yaitu untuk diakui atas apa? Prestasi, keterampilannya, kemudian mau bisa dianggap berharga, bernilai, mempunyai kompeten, ya, dihargai, itu suatu kebutuhan. Tuhan, bahkan ini kebutuhan dasar manusia. Sehingga apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, ya tentu seseorang, anak, murid akan berperilaku yang berbeda dengan yang seharusnya. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan dalam hal ini adalah kemandirian, otonomi. Bebas menentukan, bebas memilih, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi, memiliki cara yang berbeda. Mungkin mengerjakan PR pun berbeda-beda caranya. Mengekspresikan pun berbeda-beda caranya, boleh kebebasan sesuai dengan hobinya, silakan. Dalam pembelajaran juga gitu, mestinya diberi pilihan kebebasan ini. Yang kelima adalah kesenangan, yaitu tentu cara namanya kesenangan ya, mencari kesenangan, bermain, bercanda, tertawa ya, berkelakar ya. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak secara kodrat alam itu adalah memiliki kebiasaan bermain, apalagi di usia-usia SMP. Kenapa? Dan ini penting. Dan harus kita beri kesempatan, peluang. Karena dengan bermain, mereka akan mempelajari keterampilan hidup yang penting. Banyak yang bisa dipelajari dengan bermain. Maka Bapak Ibu, alangkah baiknya ya, kalau seandainya pembelajaran kita kemas sesuai kodrat alam anak, yaitu kesenangan bermain. Itulah Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia dan juga tentunya objek kita adalah murid, 5 kebutuhan dasar murid yang tentunya harus dimiliki. Agar apa? Murid dapat berperilaku, berjalan menjalankan hidupnya, tujuannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang bagian kelima, ya sudah cukup lama Bapak Ibu, sekitar 45 menit, kita agak cepatkan sedikit. 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Kemudian teman. Kemudian pemantau. Dan juga manajer. Sebagai penghukum, ini berupa fisik maupun verbal. Sintak yang dilakukan di sini, nada suara tinggi, bahasa tubuh yang terjadi, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Hasil, kemungkinan murid marah, dendam, atau bersifat agresif. Itu yang terjadi. Kalau kita pada posisi ini, posisi penghukum. Kemudian kalau kita memposisikan diri pada merasa bersalah, perasaan bersalah ya. Pada posisi merasa bersalah, posisi kontrol ini, dia memanfaatkan, menggunakan keheningan, tenang, teduh, ya, bagi yang mengontrol mungkin akan nyaman, tapi bagi yang dikontrol ya merasa tidak nyaman, merasa bersalah, rendah diri, ya, merasa mereka apa? Ya tidak berguna gitu. Duh, saya sudah tidak dapat memenuhi harapan, kebutuhan Bapak Ibu guru atau kebutuhan orang lain terdekatnya, orang tua atau teman saudaranya gitu. Yang dilakukan, langkah-langkah sintak yang terjadi biasanya, nada suara memelas, halus, sedih, dan bahasanya lesu. Ternyata yang muncul pada murid adalah murid merasa bersalah, merasa gagal untuk membahagiakan guru, atau mungkin orang-orang terdekatnya. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka menahan perasaan itu, memendam perasaan itu. Dan endingnya tertekan. Ini juga bahaya Bapak Ibu, kalau terus-menerus tertekan, memendam, pada saatnya juga akan sebagai fenomena gunung es meletus ya. Dan ketika meletus ini akan membahayakan, mungkin membahayakan diri sendiri, orang lain atau lingkungannya ya. Kemudian yang ketiga adalah pada posisi sebagai teman. Posisi kontrol sebagai teman yang dilakukan adalah secara persuasif. Maka murid senang. Positifnya,
guru dekat dengan murid. Namun di sisi lain, murid menjadi tergantung kepada guru, menunggu guru. Dan ketika apabila guru tidak bisa memberikan solusi, maka murid tidak akan bisa mencari, menjawab, menyelesaikan masalahnya. Dan di sisi lain lagi, biasanya murid itu hanya akan mau melakukan sesuatu, manut atau tunduk hanya pada guru tertentu itu saja. Bagi guru yang lain mungkin tidak akan berlaku. Suaranya, sintaknya adalah ramah, akrab, ya bercanda, tersenyum gitu ya. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata berbinar dan senyum jenaka. Pada posisi kontrol ini ternyata murid merasa senang, akrab dengan guru. Hanya murid menjadi tergantung pada guru segala sesuatunya ya. Jadi murid menunggu apa yang dilakukan guru ya. Nanti mengandalkan gurunya lah. Yang berikutnya, murid juga hanya menurut pada guru tertentu. Kemudian posisi berikutnya yaitu sebagai pemantau, posisi yang kelima ya. Pada proses ini maka seorang guru harus membuat peraturan-peraturan, tata tertib, konsekuensi yang dapat memperkecil ruang gerak siswa, menekan siswa ya. Dan pada posisi pemantau, namanya pemantau adalah mengandalkan perhitungan catatan data dari hasil pemantauan secara lengkap dan komplit. Sintak pada posisi pemantau adalah nada suara datar, bahasa tubuh formal saja ya. Tidak usah marah-marah, tidak usah melotot ya, normal saja ya. Nah, yang muncul pada siswa adalah siswa memahami apa yang menjadi konsekuensinya. Guru tidak emosi yang berlebihan, namun murid tetap tidak nyaman pada posisi ini karena tetap harus melakukan konsekuensi yang harus dilakukan karena ada sesuatu yang telah dilanggarnya. Dan guru terus-menerus memantau murid sehingga juga banyak menghabiskan waktu apalagi ketika memantau murid dengan jumlah yang banyak. Posisi yang terakhir yaitu posisi manajer. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang berbahagia, ini adalah materi kita terakhir yaitu posisi manajer ya. Apa yang kita ketahui dengan manajer? Manajer adalah posisi di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid. Segala sesuatunya dibicarakan dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian guru mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya dari 5 posisi kontrol itu tujuan terakhir muaranya adalah untuk sebagai posisi manajer. Karena apa? Posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, apakah posisi kelimanya 1, 2, 3, 4 nggak perlu? Perlu Bapak Ibu, tapi pada tahapan tertentu. Apakah hukum tidak perlu? Perlu. Kalau tidak ada hukuman, maka anak akan lepas, uro, semaunya sendiri ya. Kalau di tahapan-tahapan akhir yang tahap 1 nggak bisa, meningkat tahap kedua, tahap ketiga, dan seterusnya, sehingga apa? Ya sampailah semua posisi kontrol ini dipakai. Dan juga ketika sistem ini manajer, ketika murid belum bisa mandiri, maka guru ya otomatis harus bisa sebagai posisi kontrol yang lain untuk membimbing ya sebelum murid mampu berdiri sendiri. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yaitu tentang praktek segitiga restitusi, segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi terdapat 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini bisa dipakai misalnya dengan kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bahkan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi bukan suatu yang istimewa untuk sebuah kesalahan ini. Jadi apa? Hal biasa itulah. Jadi namanya manusia tentu melakukan kesalahan. Jadi tidak usah berlarut-larut dengan kesalahan itu. Jadi dianggap distabilkan saja manusiawi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setelah anak mengerti bahwa dia bersalah, maka divalidkan. Di sini, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Apakah dengan harus cara melakukan kesalahan itu? Divalidasi, Bapak Ibu. Atau kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kenapa melakukan kesalahan itu? Itu pada tahapan validasi ya.
Kemudian tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Tentu karena bersalah, dia akan melakukan penyimpangan terhadap keyakinan yang dituju. Yaitu apa? Keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itulah tahapan-tahapan ketika restitusi. Ibu Bapak yang saya hormati dan adik-adik mahasiswa yang berbahagia, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berikutnya tempatnya. Segitiga restitusi terdapat 3 tahap melakukan restitusi seperti yang disampaikan di depan. Ibu Bapak yang saya hormati, saya telah mencoba melakukan restitusi ini yang sempat kami videokan dan yaitu dengan melakukan tahapan-tahapan seperti itu. Ini waktunya sudah 1 jam Bapak Ibu, maka saya langsung pada tanya jawab. Mungkin untuk presentasi saya cukupkan sekian. Terima kasih. Mohon maaf atas khilaf dan salah. Dan saya buka untuk tanya jawab. Silakan Bapak Ibu dibuka mic-nya untuk menyampaikan saran pendapatnya. Ini share screen saya tutup. Ya, ini ada Mas Dimas, ada Mbak Esti, ada Mbak Retno, ada Bu Tumina. Monggo kalau ada pertanyaan. Ngantuk ya Bapak Ibu ya. Atau mungkin sekiranya sudah cukup Bapak Ibu? Sudah cukup? Sudah. Oh, baik, terima kasih. Tidak ada pertanyaan ini? Baik, terima kasih. Maka kalau tidak ada pertanyaan, webinar sore ini kita tutup. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Semoga apa yang telah kita lakukan bermanfaat. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan. Akhirnya, selamat berjuang untuk menciptakan generasi emas. Selamat mengabdi untuk Ibu Pertiwi. Dari saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri Bapak Ibu.